Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Kembali kepada Kasih yang Semula, yang terambil di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 14. Untuk kita ketahui saja bahwa surat Ibrani ini tidak disebutkan siapa nama penulisnya, tetapi banyak penafsir yang menerima bahwa Pauluslah yang menulisnya, karena ajaran-ajarannya sejalan dengan yang ditemukan dalam surat Paulus lainnya, dan waktu penulisannya juga dianggap sama dengan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Kolose, dan Filemon. Namun, ada juga yang mempertanyakan apakah Paulus yang menulis surat ini, karena gaya dan bahasanya berbeda dari surat Paulus lainnya. Tetapi yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah isi dari kitab Ibrani yang berbicara mengenai Kristus sebagai penyataan Allah yang paling sempurna. Disebutkan bahwa mengenai firman Allah yang disampaikan melalui Yesus Kristus lebih baik jika dibandingkan dengan firman Allah yang disampaikan melalui para malaikat dan Musa di dalam Perjanjian Lama. Tujuan dari penulis kitab Ibrani ini adalah untuk menyemangati dan mendorong orang-orang yang kepadanya surat ini ditujukan, karena mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan meninggalkan iman percaya mereka kepada Kristus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi mereka sebelumnya. Pertanyaannya ialah apa yang menyebabkan mereka memiliki keinginan untuk meninggalkan iman percaya mereka? Ternyata hal itu terjadi karena mereka mengalami penganiayaan dan akhirnya mereka mengalami keputusasaan. Hal inilah yang membuat penulis menjelaskan keunggulan serta ketegasan penyataan Allah dan penebusan yang dikerjakan di dalam Kristus. Penulis menunjukkan bahwa penebusan pada Perjanjian Lama telah digenapi dan tidak terpakai lagi, sebab Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dunia dan menetapkan suatu perjanjian yang baru oleh kematiannya yang mendatangkan pendamaian antara Allah dengan umatnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terkadang kita juga mengalami kemunduran rohani. Iman kita mulai goyah karena banyaknya penderitaan, kesulitan, dan pergumulan yang dialami dalam mengiring Tuhan. Lalu bagaimana supaya bisa kembali pada kasih yang semula kepada Tuhan? Yang pertama adalah mengingat kasih Allah. Kasih Allah sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan kasih kita sebagai manusia. Jika kasih manusia bisa berubah dan menjadi dingin, maka kasih Allah adalah tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak hanya sekedar ungkapan, melainkan Dia membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi manusia. Terbukti saat Yesus Kristus yang adalah Anak Allah datang ke dunia. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah penyataan utama, sebab Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui putranya Yesus Kristus. Dan penyataan ini jelas berbeda dengan penyataan yang disampaikan oleh para nabi, bahkan para malaikat sekalipun. Sebab malaikat hanya akan melakukan tugas yang berkaitan dengan peranan mereka dalam misi Kristus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Yesus Kristus menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Maka hal inilah yang disampaikan oleh penulis kepada orang-orang yang surat ini ditujukan, di mana imannya mulai goyah, dan pesan ini pun berlaku untuk kita sebagai orang Kristen, untuk kembali mengingat akan kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Kita yang seharusnya binasa, tetapi diselamatkan dan diizinkan untuk hidup, bahkan bisa menikmati semua berkat yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan hal yang kedua, supaya kita bisa kembali kepada kasih kita yang semula kepada Tuhan adalah menyadari bahwa umat harus menjauhi kejahatan. Keselamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia
selain menyelamatkan, juga memerdekakan. Dan sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan, maka kita harus menjauhi kejahatan. Karena sesungguhnya penderitaan, perang, kelaparan tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi dosa adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Namun, yang harus selalu kita ingat juga bahwa ketika kita berdosa, Tuhan tidak membenci atau meninggalkan kita, tetapi perbuatan kita yang jahatlah yang dibenci oleh Tuhan. Karena sering kita menghakimi diri sendiri dan berpikir bahwa Tuhan tidak akan menerima kita kembali karena dosa yang kita lakukan. Itu semua adalah tuduhan iblis kepada kita, supaya kita tetap tinggal dalam perbuatan jahat kita. Yang benar adalah Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan oleh sebab itu, mari kita mengingatkan diri kita untuk menjauhi kejahatan mulai dari hati, pikiran, dan tindakan kita. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan, terus melayani Tuhan, terus kembali kepada kasih Allah yang semula. Biarlah renungan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.